Selamat pagi adik-adik semua. Kita akan berjumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu online kita ya. Yuk kita adik-adik merasakan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dan pagi hari ini kita juga merasakan sinar matahari ciptaan Tuhan ya. Matahari bersinar. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya memandang kepada Tuhan, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Yuk adik-adik, sebelum kita akan lanjutkan, kita akan masuk dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah boleh pimpin kami, untuk kami boleh bersama-sama untuk memasuki ibadah sekolah minggu. Tuhan, sebentar kami akan memuji Engkau, terlebih kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan tolong kami, bantu kami untuk mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah sekolah minggu ini dari awal, tengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Yuk adik-adik kita akan nyanyikan lagu tema kita ya, Pelangi Kristus. Ku anak sekolah minggu, ku cinta firman Tuhan, ku percaya janjinya, dalam Yesus ada keselamatan. Ku anak sekolah minggu, ku suka firman Tuhan, ku percaya janjinya, hanya Yesus yang menyelamatkan. Buka firman-Nya, ku ingat janjinya, berlebur di atas awan, itu tanda janji keselamatan. Ada musuh di atas awan, itulah pelangi Kristus. Ya, adik-adik, Lause juga mengharapkan adik-adik bersama-sama dengan keluarga ibadah online ya. Kita juga bersama-sama saling mengasihi satu dengan yang lain dan saling merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan adik-adik ya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam kita bersaudara, dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Ya, adik-adik, kita akan mau sama-sama
bersama-sama dengan firman Tuhan ya. Untuk hari ini kita siapkan Alkitab kita duduk dengan yang manis, kita mau baca Alkitab, mau dengar firman Tuhan ya. Alkitab kita bukan sebuah dongeng ya. Dengarlah hai kawan. Dengarlah hai kawan, Alkitab adalah firman Allah, bukan sebuah dongeng disimpan jempol belakang. Tuhan memberi firman-Nya agar kau dan aku dekat padanya, menjadi semakin serupa dengannya. Bantu baca Alkitab tiap hari, renungkan sepanjang hari, lakukan tiap firman-Nya, bukan makin kuat, dan tak tersesat. Yuk adik-adik, kita akan dengar firman Tuhan. Waktu tepat kami persilakan kepada Juanto Anggi untuk menyampaikan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita mau dengar firman Tuhan dulu ya. Kita mau berdoa, kita mohon Tuhan yang memimpin, menyertai kita. Mari adik-adik, tundukkan kepala, kita tutup mata, kita berdoa sama Tuhan Yesus Kristus. Yuk ikuti Lose berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih kalau pada siang hari ini kami boleh memuji Tuhan dan akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti akan firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Lose bawa balon. Yang di tangan kanan Lose warna merah muda, yang di kiri Lose warna biru. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kalau adik-adik suruh milih, adik-adik mau milih yang mana? Yang warna merah muda atau yang warna biru? Nah, Lose percaya kalau adik-adik yang suka warna merah muda pasti lebih pilih warna merah muda dibandingkan warna biru. Tapi kalau adik-adik suka warna biru, pasti milihnya yang balon di tangan kiri Lose dibandingkan dengan yang tangan kanan Lose. Pasti adik-adik gampang ya milihnya ya. Kalau cuma suruh pilih balon, ya kalau suka warna merah muda, pilih yang warna merah muda di tangan kanan Lose. Kalau yang suka warna biru, pilih balon yang di tangan kiri Lose. Lose itu pikir mudah. Tapi adik-adik yang kasih dalam Tuhan, adik-adik kalau misalnya disuruh pilih, ya, disuruh pilih sama Tuhan, adik-adik minta apa sama Tuhan? Kira-kira adik-adik minta apa ya kalau suruh milih? Mau minta apa adik-adik? Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, hari ini ceritanya tentang Salomo. Salomo waktu itu mimpi adik-adik. Waktu itu Raja Salomo ya, dia di satu tempat namanya Gibeon. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, waktu dia persembahkan korban kepada bukit pengorbanan gitu adik-adik, terus satu malam dia tidur, dia mimpi adik-adik. Tuhan bilang sama Raja Salomo, kamu mau minta apa? Nanti akan kuberikan. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kalau adik-adik jadi Raja Salomo, adik-adik mau minta apa sama Tuhan? Minta apa? Uang. Kekayaan. Minta apa adik-adik? Nah, waktu itu adik-adik ceritanya Raja Salomo itu minta sama Tuhan apa ya? Ada yang tahu gak? Umur panjang? Kehormatan atau apa adik-adik? Bukan itu ternyata adik-adik. Jadi Raja Salomo minta sama Tuhan hikmat. Hikmat itu apa ya? Hikmat itu adik-adik yang kasih dalam Tuhan, hikmat itu pengetahuan bisa bedain yang baik, yang jahat. Nah, waktu Raja Salomo minta sama Tuhan, di dalam mimpi, waktu Tuhan bilang, Raja Salomo, kamu mau minta apa? Raja Salomo bilang, aku minta hikmat Tuhan, supaya bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat.
apalagi Raja Salomo itu sebagai raja. Ya, adik-adik tahu ya kalau raja, rakyatnya banyak sekali. Nah, harus memutuskan kadang-kadang satu persoalan. Jadi waktu Raja Salomo minta sama Tuhan, minta hikmat, Tuhan bilang apa? Wah, bagus sekali. Ya, ini yang baik di mata Tuhan. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, ternyata menurut Tuhan apa yang diminta Raja Salomo itu adalah baik di mata Tuhan, adik-adik. Dan yang indahnya, yang luar biasanya adik-adik, ternyata Tuhan bukan hanya berikan hikmat sama Raja Salomo, tapi Tuhan tambahin juga. Ada Tuhan kasih umur panjang, ada Tuhan kasih kehormatan, Tuhan kasih kemuliaan. Asalkan Raja Salomo hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Wah, waktu itu adik-adik Raja Salomo senang sekali. Tapi yang paling penting Raja Salomo sudah minta apa yang paling terbaik menurut Tuhan. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, jadi kalau kita minta sesuatu sama Tuhan menurut kita suka atau enggak ya? Harusnya menurut apa yang Tuhan suka. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, boleh sih kalau berdoa minta sama Tuhan, Tuhan tolong berkati papa mama, Tuhan berikan saya umur panjang, Tuhan berikan saya kesehatan, lindungi saya, apalagi sekarang sedang COVID-19, COVID-19. Tapi adik-adik yang kasih dalam Tuhan, ada hal yang pastinya lebih penting dari semua itu, yaitu ketika kita minta hikmat sama Tuhan. Hikmat itu dapatnya dari mana ya, Lose ya? Dari firman Tuhan yang kita baca, dari kita bersekutu dengan Tuhan. Jadi kita tahu apa ya yang maunya Tuhan, apa ya yang diinginkan Tuhan. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, satu peristiwa waktu itu Raja Salomo setelah minta hikmat sama Tuhan, ada satu peristiwa adik-adik. Ternyata waktu itu ada 2 orang ibu-ibu datang kepada Raja Salomo. Raja Salomo sebagai raja harus membuat keputusan. Nah, 2 ibu ini ceritanya gini adik-adik. 2 ibu ini sama-sama melahirkan anak. Ya, yang pertama dia lahiran, terus yang ibu yang kedua 3 hari sesudahnya dia juga punya anak. Nah, satu ketika adik-adik, satu malam waktu mereka tidur, ternyata anak dari perempuan yang satu itu meninggal adik-adik. Meninggalnya kenapa ya? Ternyata adik-adik dia tertimpa mamanya. Jadi waktu tidur mamanya meniduri gitu, ketimpa mamanya, jadi meninggal adik-adik. Nah, perempuan ibu ini yang anaknya meninggal, dia tahu, wah anaknya kok meninggal ya. Terus akhirnya dia tuker sama ibu satunya yang tadi. Anaknya dia padahal sudah meninggal, tapi terus ditukar sama ibu yang satu tadi, anaknya dianggap sebagai anaknya yang masih hidup tadi adik-adik. Jadi waktu itu mereka bertengkar adik-adik yang kasih dalam Tuhan. Raja Salomo waktu itu harus memutuskan adik-adik. Karena mereka bilang, ini anakku masih hidup, anakmu sudah mati. Wah, ibu yang satunya bilang, ini anakmu sudah mati, anakku masih hidup. Wah, begitu terus adik-adik, bertengkar adik-adik. Sampai Raja Salomo, karena tadi sudah minta hikmat sama Tuhan, Raja Salomo dia minta pertolongan Tuhan adik-adik. Akhirnya ada satu cara. Raja Salomo bilang, ambilkan saya pedang. Wah, adik-adik, dia diambilkan pedang sama pegawainya. Terus apa ya yang dilakukan sama Raja Salomo? Wah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, Alkitabnya bicara tentang apa ya? Nah, adik-adik kita baca ya. 1 Raja-Raja 3. 1 Raja-Raja pasal 3, kata Alkitab demikian. Ayat 24, Lose bacakan. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain. Wah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, jadi Raja Salomo minta pedang dari pegawainya untuk apa? Supaya anak yang masih hidup ini dipenggal. Setengah dikasih ibu yang satu, setengahnya dikasih ibu yang lainnya.
Wah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kalau begitu anaknya pasti mati ya. Nah, ternyata ini hikmat yang Tuhan berikan sama Raja Salomo. Waktu Raja Salomo mau penggal bayinya itu, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, ada ibu yang bilang satu seperti ini. Jangan dipenggal Raja, nanti berarti anak itu akan mati karena kita sudah membunuhnya. Lebih baik anak itu dikasihkan saja kepada ibu yang satunya. Ibu yang satunya bilang penggal saja, supaya saya tidak dapat, kamu juga tidak dapat. Wah, Tuhan langsung menolong Raja Salomo. Raja Salomo bilang, kasihkan anak ini kepada ibu yang bilang pertama tadi. Jangan dipenggal, berikan saja kepada ibu yang satu itu. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, ternyata hikmat dari Tuhan menolong Raja Salomo untuk tahu siapa ibu yang sebenarnya. Karena ibu yang sebenarnya tidak rela kalau anaknya dipenggal. Tapi kalau ibu yang tidak sebenarnya, bukan yang aslinya, dia nggak apa-apa kalau anak itu dipenggal. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, dari sini ceritanya Tuhan menolong Raja Salomo karena Raja Salomo minta hikmat sama Tuhan. Jadi akhirnya Tuhan memberikan pertolongan sama Raja Salomo. Raja Salomo bisa memutuskan dengan baik sesuai maunya Tuhan. Akhirnya ceritanya anak itu diberikan kepada ibu yang sesungguhnya, yang memang anaknya belum mati. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita di dalam kehidupan kita adik-adik ada contoh-contoh, misalnya waktu kita mau menghadapi ujian adik-adik yang kasih dalam Tuhan. Siapa di sini yang ujiannya kemungkinan besar masih online ya? Nah, adik-adik mungkin guru kalian tidak ngawasi, tapi dengan hikmat Tuhan kalian bisa bedain mana yang baik, mana yang jahat. Misalnya ada kesempatan, kata gurunya misalnya tidak boleh mencontek. Wah, kalian punya hikmat dari Tuhan. Kalau mencontek baik atau jahat? Baik atau tidak? Tidak baik kalau mencontek. Jadi dengan kita dekat sama Tuhan, mohon hikmat sama Tuhan, kita bisa bedain adik-adik apa yang baik, apa yang jahat, apa yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan pastinya yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, contohnya banyak lagi. Adik-adik nanti bisa ngalami di dalam hidup adik-adik yang pasti ketika adik-adik nanti semakin dewasa harus memilih sesuatu hal, doa sama Tuhan, Tuhan tolong saya tidak tahu harus memilih yang mana. Kalau jelas pilihannya jahat ataupun yang baik, kita harus pilih yang baik. Tapi misalnya adik-adik sesuatu hal yang adik-adik harus putuskan dan adik-adik bingung, doa sama Tuhan ya. Lo ajarin misalnya berdoanya gini, Tuhan Yesus tolong saya harus memilih, saya bingung, kiranya Tuhan tolong saya untuk bisa mengetahui apa yang Tuhan ingin di dalam hidup saya. Nah, adik-adik begitu adik-adik. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kita belajar hari ini Tuhan memberikan hikmat kepada Raja Salomo sehingga dia jadi orang yang bijaksana, orang yang mengerti keputusan yang diambil berdasarkan akan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, ada ayat yang harus kita ingat ya sama-sama ya. Lose aja kita mengingatnya. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. Dikatakan demikian, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang besar ini? Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, sederhananya Lose kasihkan seperti ini ya. Berikanlah kepada hamba-Mu ini hikmat untuk dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, situ adik-adik yang kasih dalam Tuhan. Kalau ayat lengkapnya tadi di ayat yang ke-9. Tapi adik-adik bisa ingat, berikanlah hamba-Mu ini hikmat untuk dapat membedakan apa yang baik dan yang jahat. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kita perlu hikmat di dalam hidup ini untuk bisa tahu ya apa yang baik, apa yang jahat. Yang kasih dalam Tuhan, ingat ya bagian ini ceritanya tentang Raja Salomo. Nah, hari ini adik-adik yang kasih dalam Tuhan, Lose menceritakan cerita
hari ini tentang Salomo dan hikmat yang Tuhan berikan kepada Raja Salomo. Kiranya adik-adik dan juga Lose boleh juga meniru kehidupan Raja Salomo dalam hal dia bijaksana di dalam mengambil keputusan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik untuk bisa semakin hari semakin melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Mari adik-adik kita berdoa, kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar dari Raja Salomo yang sudah meminta apa yang Tuhan pandang baik bagi Raja Salomo. Kami juga mau Tuhan untuk mengerti apa yang sebenarnya Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Juanto Anggi ya. Biarlah kita mau boleh saling rukun satu dengan yang lain. Rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta bersama, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Yuk adik-adik, kita akan masuk dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh bersama-sama memuji, mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di hati kami dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mau setia, yang mau mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Yuk adik-adik jangan lupa ya, untuk minggu depan kita tetap masih ada ibadah online, yaitu jam 10 pagi. Kita buka di dalam YouTube Kepemberi ya. Bye-bye.